Hai halo, jumpa lagi di Ananta Fury Channel. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat rangkaian dari bunga, daun, dan buah tropis yang berasal dari kebun atau halaman kita sendiri. Semuanya bunga tropis ya. Nah, ini rangkaiannya. Nah, kali ini saya akan dibantu oleh seorang teman dan saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan langkah-langkahnya. Bahan yang kita gunakan antara lain di sini ada bunga golden shower, kemudian ada bunga kamboja, kemudian ada bunga kecombrang, kemudian ini ada bunga palem, kemudian berbagai daun yang ada di kebun ya, apa saja nanti kita bisa lihat. Nah, ini ada daun suplir yang kecil-kecil, kemudian ini ada daun puring ya, bukan furing. Ini ada daun hanjuang. Dan untuk alasnya kita menggunakan kotak dari bambu ukuran sedang, ini 20 x 20. Kemudian saya pakai floral foam. Floral foamnya juga hanya setengah atau seperempat, hanya di bagian depan saja ya. Langkah yang pertama, kita siapkan floral foam yang sudah direndam dan kita letakkan di kotak yang sudah kita siapkan. Kemudian kita tancapkan daun suplir yang sudah kita siapkan. Saya membutuhkan ada 10 batang daun suplir ya, karena kesannya nanti itu ada menjuntai ke bawah dan menjuntai ke atas, jadi daun suplirnya agak banyak. Di belakang ada 1, di tengah kanan kiri ada 2, kemudian di tengah sebagai isi ada 3, sisanya untuk pengisi tinggal diseimbangkan saja ya. Nah, karena daun suplir ini warnanya hijau mereka, saya ingin menyeimbangkan dengan daun yang warna hijau tapi ada keabu-abuannya ya. Yang ada di halaman itu ada daun yang unik, yaitu daun srikaya. Nah, coba kalau Anda di rumah punya pohon srikaya, daunnya unik, hijau agak tua, kemudian ada kayak putih-putih gitu ya, jadi kesannya eksotik deh. Kemudian saya memakai daun hanjuang. Kita tancapkan nanti daun hanjuang di sebelah kiri kalau dari pemirsa, kalau di tempat saya sebelah kanan ya. Nah, ini daun hanjuang saya tancapkan ada 2 di belakang, ini untuk lebih menjuntai ke belakang dan menutup kotak bambunya. Nah, ini dipadukan nanti dengan daun puring. Selanjutnya kita sampai ke langkah yang kedua, yaitu dengan menancapkan bunga-bunga. Saya tancapkan daun dan bunga golden shower. Bunga ini bagus, warnanya kuning, kecil-kecil dan bisa sebagai filler. Daunnya juga kalau yang masih segar bagus juga dipakai untuk rangkaian. Nah, ini uniknya bunga golden shower yang sudah rontok itu ada bentuk seperti bintang gitu ya, itu bagus juga untuk hiasan. Nah, saya tancapkan di sini juga untuk membuat rangkaiannya itu lebih hidup dan indah, karena ini kan sebagian besar adalah daun dan nanti kita memakai buah, jadi memang bunganya hanya sedikit. Nah, setelah itu untuk menjuntai ke depan saya menggunakan bunga palem. Nah, bunga palem ini biji-bijinya yang menempel tuh sudah rontok. Di atas bunga palem nanti akan ditancapkan buah dari palem sendiri. Buahnya tuh kan bulat-bulat hijau itu ya. Kebetulan ini masih berwarna hijau untuk menjadi filler, jadi bagus kalau diletakkan di atas bunga palem tadi. Nah, ini rangkaiannya sudah terlihat dari atas. Saya di sini juga menggunakan terong. Nah, terong yang digunakan ada 2, terong yang bulat dan terong yang panjang.
Ini terong yang bulat. Terong bulat gimana sih kok bisa ditancapkan? Jadi kita memakai lidi atau tusuk sate, kita tusukkan di dalam terongnya, kemudian kita tusukkan ke floral foamnya, kita tata sedemikian rupa berbaris ya, jadi semacam nanti kalau dari jauh dilihat seperti kipas gitu ya. Rangkaian ini adalah rangkaian tropis dan dari kebun. Jadi untuk melengkapi saya menggunakan bumbu dapur juga. Sayuran yang saya pakai di sini tadi terong, kemudian ini cabai hijau dan cabai merah supaya bisa menyeimbangkan warnanya dan warnanya itu bisa keluar. Ini kita pakai cabai hijau. Kemudian cabai merahnya di bawah 2. Oh ya, di bawah cabai hijau tadi ada terong tapi kecil. Nah, udah kelihatan ya bentuknya. Bentuknya apa sih? Nggak tahu nih bentuknya apa. Tapi bagaimana? Indah kan? Jadi semacam di atas tuh ada kipas dari daun suplirnya, kemudian di bawah kesan menjuntai itu dari daun palemnya, kanan kirinya kita hias dengan daun yang ada di sekitar rumah dan sayur-sayur yang ada di lemari atau di kulkas bisa dipakai. Nah, saya juga menggunakan bunga yang ada di kebun juga, itu namanya bunga kecombrang. Walaupun bunganya belum mekar, jadi kita kelupas sedikit 2 kelopaknya supaya kelihatan mekar. Nah, ini sebagai pengisi di tengah. Kemudian di belakang bunga combrang tadi, kami juga menggunakan bunga kamboja warna merah. Jadi kamboja yang dipakai ada 2, warna merah dan warna putih yang pinggirnya kuning, supaya rangkaiannya hidup gitu ya, jadi tidak terkesan monoton semuanya warna hijau. Bunga kamboja yang dipakai pun bukan yang mekar, jadi yang masih setengah mekar atau kuncup. Nah, ini saya tancapkan yang warna putih semburat kuning. Jadi pas rangkaian itu besok paginya itu bunganya bisa mekar sedikit, jadi terlihat masih segar karena bunga kamboja ini bergetah, jadi cepat layu. Jadi saya memakai yang agak kuncup. Nah, yang terakhir saya akan menghiasi dengan belimbing wuluh. Nah, tinggal petik-petik sedikit di depan rumah. Belimbing wuluhnya kita tancapkan dengan lidi atau tusuk sate di sekelilingnya untuk menyeimbangkan terong bulat yang ada di samping sebelah kiri ya. Kurang lebih demikian. Nah, demikian rangkaiannya teman-teman. Bagaimana, mudah bukan? Anda tidak perlu khawatir bagaimana menghias rumah walaupun tidak ada bunga potong di rumah.
bisa menggunakan dedaunan yang ada di halaman, bahkan bumbu dapur atau sayur pun juga bisa menghias rumah Anda jika ada suatu acara, misalnya acara arisan, pesta, ulang tahun, peringatan, dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya tidak ketinggalan video-video dari kami? Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng. Ada tekan lonceng di bawah, silahkan ditekan. Terima kasih sudah join di Ananta Fiore. Terima kasih atas komen yang positif dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe di Ananta Fiore dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Nah, seperti biasa teman-teman Ananta Fiore, kita ada kuis unik. Bumbu dapur apa yang kita pakai dalam rangkaian ini dan diletakkan di menit keberapa? Silahkan jawab di kolom komentar, disertai dengan komentar positif, unik, dan menarik. Kami tunggu 2 minggu setelah video ini tayang. Pemenang akan kami pilih 3 dengan komentar yang paling unik dan tentu jawaban yang betul, dan akan kami umumkan di IG Ananta Fiore. Jangan lupa follow juga Instagram Ananta Fiore. Sampai jumpa.